Halo men, kali ini kita akan bahas kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya terjadi pertempuran antara Disitian melawan Dresarasra, serta dirobeknya perut Bailang oleh siluman harimau. Sebelum kita mulai, terima kasih sudah mendukung channel ini, dan terima kasih untuk like dan subscribe-nya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Di episode sebelumnya, ternyata yang berada di depan Dresarasa bukan pedang Disitian yang berhasil dia belokkan, melainkan adalah tongkat sakti milik Sun Wukong, Rui Jingubang. Wah, terima kasih juga udah diingetin dari komentar ini. Jadi, ternyata Wukong mengamati pertarungan Disitian melawan Dresarasa. Saat Dresarasa terpojok, Wukong pun memutuskan untuk mendatangi mereka berdua. Bakal seru nih kelanjutan pertempurannya. Disitian dan Dresarasa pun kagum dengan keadaan Wukong, walau tubuhnya kecil, tapi auranya tetap hebat. Wukong pun dengan beraninya menentang yang dilakukan Disitian, dengan mengatakan dia tidak bisa melihatnya lebih lama lagi. Disitian pun menanyakan tujuan Wukong datang ke surga. Wukong pun menjawabnya dengan penuh amarah sambil menunjuknya kalau kedatangannya kali ini adalah untuk membongkar kebohongan yang dilakukan oleh Disitian. Wukong sangat marah karena Disitian selalu terlihat membicarakan kebajikan. Padahal sebenarnya dialah arwah jahat yang memangsa daging dan darah manusia. Lalu Wukong pun menambahkan kalau dia sekarang paham tujuan Tan Sanzang dan murid-muridnya diutus mengambil sutra ke barat, itu untuk apa? Itu semua bukan untuk kedamaian, melainkan untuk keegoisan Disitian. Disitian pun tidak terima dengan ulah Wukong yang menunjuk ke mukanya, dan dia pun mengatakan bahwa tidak seharusnya Wukong melakukan itu, karena dia adalah pemimpin para dewa, atau master dari dunia ini. Wah, geretakannya nggak gentar nih Wukong nih. Disitian juga mengatakan kalau tujuan Wukong ke barat adalah untuk mendidiknya. Tapi menurut Disitian, saat ini Wukong masih belum bertobat. Jadi, dia marah dan memutuskan untuk mendidik Wukong dengan tangannya sendiri. Disitian pun langsung menyerang Wukong dengan pedang emasnya, dan Wukong pun berhasil menghindarinya dengan melompat. Wukong pun langsung memanggil tongkat saktinya dan mengatakan kalau dia tidak takut dengan Disitian. Disitian pun melancarkan serangan pedangnya yang banyak Wukong dan berhasil ditangkis serta dihindari oleh Wukong. Disitian pun berkata kalau seharusnya menjadi kehormatan untuk Wukong jika mati oleh pedangnya. Wukong pun tanpa ragu langsung memukul Disitian tepat di mukanya, dan serangan telak itu berhasil mengenai Disitian dan membuatnya terpental. Disitian pun mengakui kehebatan Wukong yang luar biasa itu. Oleh sebab itu, dulu dia ingin memanfaatkan kehebatan Wukong. Cuma sayang sekali itu gagal, dan kali ini dia memutuskan untuk membunuh Wukong dengan bayangan kegelapannya. Jika itu berhasil, Wukong pun adalah korban pertama darinya. Lihat nih apakah berhasil dari pertarungan ini. Disitian pun langsung bangkit dan menyusun ribuan pedangnya untuk menyerang Wukong. Wukong pun semakin marah karena dia mengingatkan Wukong pernah dikurung selama 300 tahun. Wukong pun berteriak akan menyelesaikan kebencian lama dan barunya saat ini juga, dengan melumat kepala sang raja dengan tongkat saktinya. Disitian pun tidak memberi Wukong banyak waktu dan langsung menyerangnya kembali dengan formasi pedang emasnya itu. Wukong pun kaget karena ternyata formasi pedang itu sangat rapat. Wukong pun hanya bisa menangkisnya dan tidak bisa mendekati sang raja surga itu. Wukong juga terheran-heran karena kehebatan Disitian, karena dia kira sang raja hanyalah seorang yang payah dan hanya bisa memerintah. Tiba-tiba, di samping Disitian pun terlihat Dresarasa yang bangkit dan berdiri tepat di sampingnya. Dresarasa pun berbicara kalau dia sangat menyayangkan apa yang dilakukan Disitian, karena menurutnya pedang surga seharusnya digunakan untuk menegakkan kebajikan dan keadilan. Disitian pun kaget karena ternyata Dresarasa masih bisa berdiri. Dresarasa pun meminta maaf pada sahabatnya dan mengatakan kalau saat ini Disitian adalah musuhnya. Dresarasa pun langsung memukul pipi Disitian dan menyebabkan Disitian terpental sangat jauh hingga membentur dinding penjara pulau terbang yang ada di seberangnya. Makin menggila nih pertarungannya nih.
Wukong pun terkejut dan mengatakan kalau itu adalah pukulan yang bagus. Setelah pukulan itu, Dressarasa pun langsung terjatuh kembali. Wukong pun langsung menanyakan kondisi si Jenderal Timur itu. Dan dijawab oleh Dressarasa dengan berterima kasih kepada Wukong karena telah menyelamatkan nyawanya. Dressarasa pun juga mengatakan kalau Wukong harus secepatnya kabur. Lalu dengan cepat Wukong pun menarik Dressarasa sehingga mereka berdua pergi bersama meninggalkan menjara pulau terbang itu. Gila, baik banget nih Wukong. Di Zitian pun bangkit dan kembali ke arena pertarungan. Tetapi sampai di sana, semua sudah berhasil melarikan diri. Di Zitian pun marah dan mengatakan kalau mereka tidak bisa kabur dari Istana Surga. Karena akses ke penjara pulau terbang hanyalah ada satu. Di Zitian pun berjalan masuk istana dan menanyakan kepada dua orang penjaga apakah mereka melihat ada seseorang yang turun dari penjara pulau terbang. Tapi sayangnya, penjaga itu pun mengatakan tidak melihatnya dan menanyakan apakah terjadi sesuatu di sana. Penjaga pun melihat keanehan di Zitian dan memutuskan untuk mengatakannya. Tapi sebelum ia selesai mengatakannya, di Zitian pun memotongnya dan berkata, tidak terjadi apa-apa. Lalu di Zitian menusuk kedua penjaga itu hingga tewas. Wah, sadis nih. Di Zitian pun mengamuk dan memutuskan rantai penghubung penjara pulau terbang, yaitu satu-satunya penahan penjara pulau terbang itu, sambil mengatakan kalau penjara itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan saat ini sudah tidak ada yang bisa menghalanginya. Di Zitian pun kesal karena keberadaan Wukong di Istana Surga, dan dia pun berkata kalau itu tidaklah penting sebenarnya untuk saat ini. Di dalam area Istana Surga, ternyata lonceng sudah dibunyikan oleh Di Zitian, yang menandakan kalau ada penyusup di sana. Terlihat beberapa dewa, dari Guan Yin sampai beberapa jenderal, langsung waspada mendengar lonceng itu. Para penghuni surga pun panik dan menduga apakah penyusup itu dari para asura. Dan salah seorang meminta mereka semua untuk pergi ke tempat yang aman. Para roh jahat pun yang berada di tempat rahasia di Zitian juga mendengar lonceng itu dan mengatakan kalau semua itu sudah dimulai oleh Di Zitian. Di lain tempat, terlihat Wukong dan Jenderal Timur yang berhasil meloloskan diri dari penjara pulau terbang. Wukong pun meletakkan Dressarasa di atas atap. Dressarasa pun meminta Wukong untuk mendengar perkataannya. Dressarasa pun mengatakan kalau jika lonceng berbunyi maka Istana Surga berada di posisi siaga 1. Lonceng ini pun berbunyi karena Di Zitian ingin mencoba membuat seluruh surga membunuh Wukong. Dressarasa meminta Wukong untuk kabur meninggalkannya dan dia akan beristirahat di tempat ini. Dia juga meminta Wukong harus tetap selamat dalam pelariannya dari Istana Surga. Wukong pun menyetujuinya dan dia langsung melompati setiap atap bangunan Istana Surga. Sayangnya, saat Wukong melompat, dia ketahuan oleh pasukan penjaga istana. Para penjaga istana pun langsung mengejar dan tidak membiarkan Wukong kabur. Wukong pun berhenti dan mengatakan semua ini menjadi seru seperti 300 tahun yang lalu. Saat Wukong sedang mengamati sekitarnya, Shin pun berpindah ke tempat Bailang dan Yihu. Wah, terlihat setelah Yihu berhasil merobek perut Bailang, dia pun semakin menggila dan melempar tubuh Bailang. Setelah itu, Yihu langsung menerkam siluman cacing yang memakan Xiaoyu dan merobek perutnya. Sambil berteriak, siluman itu harus melepaskan mangsanya. Badan siluman cacing itu pun berhasil dirobeknya menjadi 2 bagian. Dan tubuh Xiaoyu pun berhasil dia keluarkan. Siluman cacing yang lain melarikan diri karena tidak ada makanan untuknya di sana. Lalu, Xiaoyu pun perlahan keluar dari dekapan siluman cacing itu. Yihu mengatakan semua ini sudah selesai dan dia berhasil mendapatkan Xiaoyu. Tetapi dia heran kenapa surga sangat menginginkannya, apa sih spesialnya Xiaoyu ini? Dan dia menduga kalau Xiaoyu mencuri lalu kabur dari surga. Tampaknya dia nggak tahu apa-apa tentang Xiaoyu. Kalau dia itu api suci ya. Xiaoyu pun mengatakan kalau Yihu tidak boleh memangsanya karena akan menyebabkan banyak orang menderita. Dan dia memiliki kekuatan untuk merubah dunia. Yihu pun tidak peduli dan dia langsung lari menerkamnya. Tapi tiba-tiba
Bailang pun bangkit dan berada tepat di depan Xiao Yu. Bailang pun menatap Yihu sambil berkata kalau urusan mereka belum selesai. Yihu pun kaget dan chapter ini pun berakhir lagi. Oke, gimana nih cerita di chapter ini? Seru nggak nih? Tulis di kolom komentar ya keseruannya. Oke, kita lanjut di episode selanjutnya ya. Terima kasih untuk supportnya dan sampai jumpa.